Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamun ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmatnya kita semua diberikan nikmat yang tertara, termasuk nikmat dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa pula sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Ade Mursalin SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Celia Rahmawati, NIM 12016091 dari Prodi Akuntansi Syariah kelas 3C. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan jawaban saya mengenai diskusi pertemuan ke-11 yang membahas tentang teori perilaku konsumen. Pertama-tama, saya akan membahas tentang perilaku konsumen itu sendiri. Para ahli memiliki beberapa pendapat mengenai definisi perilaku konsumen, yaitu pertama dari Gerald Zaltman dan Melanie Wellendorf tahun 1971. Menurut mereka, perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai proses pengambilan keputusan dan aktivitas individu secara fisik yang dilibatkan dalam proses mengevaluasi, memperoleh, menggunakan atau dapat mempergunakan barang-barang dan jasa. Kedua, menurut Hawkins, Best, dan Coney, perilaku konsumen adalah studi mengenai individu, kelompok, atau organisasi dan proses di mana mereka menyeleksi, menggunakan dan membuang produk, layanan, pengalaman, atau ide untuk memuaskan kebutuhan dan dampak dari proses tersebut pada konsumen dan masyarakat. Dan ketiga, menurut James F. Angel et al., perilaku konsumen didefinisikan sebagai tindakan-tindakan individu yang secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh dan menggunakan barang-barang jasa ekonomis termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului dan menentukan tindakan-tindakan tersebut. Adapun manfaat dari mengetahui perilaku konsumen sendiri, yaitu bagi perusahaan, dapat mengurangi risiko terhadap bisnis yang dijalankan, sebagai bahan mengumpulkan feedback, sebagai dasar penggunaan sumber daya yang produktif dan efektif, sebagai dasar membuat strategi pemasaran yang tepat, dan sebagai upaya untuk menciptakan loyalitas customer. Dan adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk, yaitu terdapat 3. Pertama, ada faktor pribadi. Faktor ini termasuk minat dan pendapat seseorang sebagai konsumen. Secara khusus, faktor ini juga dipengaruhi oleh faktor demografi seperti usia, jenis kelamin, budaya, profesi, latar belakang, dan sebagainya. Yang kedua, ada faktor psikologis. Faktor psikologis meliputi respons individu berdasarkan persepsi dan sikapnya terhadap campaign. Secara khusus, faktor ini juga termasuk persepsi dan sikap individu tentang kebutuhan sebagai konsumen. Yang ketiga, faktor sosial. Faktor ini meliputi pengaruh lingkungan hingga pengaruh media sosial terhadap keputusan konsumen. Kelas sosial, pendapatan, dan tingkat pendidikan juga tercakup dalam faktor ini. Selanjutnya, mengapa faktor pribadi bisa mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk? Yaitu karena faktor individu adalah faktor utama minat dan pendapat seseorang sebagai konsumen. Keputusan seseorang untuk membeli produk juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seorang konsumen, seperti gaya hidup, status ekonomi, pekerjaan, usia, kepribadian, dan lain-lain. Adapun apa saja yang termasuk dalam faktor psikologis utama yaitu terdiri dari 4, yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan atau learning, serta keyakinan dan sikap. Yang pertama, motivasi. Motivasi yaitu adalah dorongan yang ada dalam diri seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Yang kedua, persepsi, yaitu keadaan di mana orang memilih, mengatur, dan menginterpretasikan informasi untuk membentuk gambaran dunia yang berarti. Yang ketiga, ada pengetahuan atau learning, yang di mana ketika orang bertindak, mereka belajar. Pengetahuan menggambarkan perubahan dalam perilaku individu tertentu yang berasal dari pengalaman. Sebagian besar perilaku manusia dipelajari. Yang keempat, keyakinan dan sikap, yaitu suatu pola yang diorganisasi melalui pengetahuan dan kemudian dipegang oleh individu sebagai kebenaran dalam hidupnya. Adapun alasan mengapa faktor psikologis dapat mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk, yaitu karena faktor psikologis merupakan pembentukan karakter seseorang sehingga dia menjadi unik. Keunikan inilah yang juga akan berdampak pada pilihan-pilihan konsumen dalam memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya, ada pun faktor sosial yang memiliki arti kelompok orang yang secara bersama-sama mempertimbangkan secara dekat persamaan di dalam status atau penghargaan komunitas yang secara formal dan informal.
Faktor sosial dapat mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk karena faktor sosial merupakan ikatan hubungan antar teman, keluarga, dan orang tua dalam mempengaruhi keputusan pembelian. Semakin tinggi hubungan dengan teman, keluarga, dan orang tua, maka semakin tinggi keputusan konsumen untuk melakukan pembelian. Kemudian ada sikap yang memiliki pengertian kecenderungan individu untuk merespon dengan cara yang khusus terhadap stimulus yang ada dalam lingkungan. Sikap merupakan suatu sindrom atau kumpulan gejala dalam merespon stimulus atau objek, sehingga sikap itu melibatkan pikiran, perasaan, perhatian, dan gejala kejiwaan yang lainnya. Bagaimana sikap konsumen dapat mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk? Yaitu karena pada dasarnya, manusia cenderung merespon dengan cara melihat objek di dalam lingkungannya, yang akan melibatkan seperti pikiran, perasaan, perhatian, dan gejala kejiwaan yang lainnya. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian dari persepsi. Apa itu persepsi? Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi adalah proses pemahaman atau pemberian makna atas suatu informasi terhadap stimulus. Persepsi dapat mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk karena persepsi merupakan faktor utama di dalam faktor psikologis, di mana orang memilih, mengatur, dan menginterpretasikan informasi untuk membentuk suatu gambaran dunia yang berarti. Adapun informasi yang dapat diperoleh dari mengetahui dan mempelajari perilaku konsumen ialah yang pertama, dapat mengetahui keinginan konsumen untuk membeli. Dari studi ini, kita bisa mendapatkan pemahaman tentang pengaruh campaign terhadap konsumen kita. Kita juga dapat memahami apakah campaign tersebut dapat berpengaruh terhadap keputusan pembeliannya atau tidak. Yang kedua, analisis campaign. Melalui studi ini, kita dapat memahami respons konsumen terhadap campaign. Kita juga bisa melakukan analisis dan respons konsumen terhadap brand secara keseluruhan melalui campaign yang kita lakukan. Yang ketiga, analisis sentimen. Melalui studi ini, kita bisa memahami sentimen konsumen terhadap brand atau produk. Kita juga bisa menganalisis bagaimana hal itu berpengaruh terhadap konsumen dalam berbagai bentuk demografi. Studi ini bermanfaat untuk product development. Hal ini dikarenakan perilaku konsumen tidak hanya meliputi penggunaan produk serta motivasi untuk membelinya, namun juga meliputi ulasan dan feedback terhadap produk. Yang keempat, segmentasi pasar. Setiap orang memiliki motivasi yang berbeda-beda ketika melakukan pembelian. Terkait dengan itu, studi ini dapat membantu menyusun segmentasi konsumen sesuai dengan kategori atau demografi tertentu. Hasil studi ini juga dapat digunakan untuk mengembangkan produk yang sesuai dengan kategori atau demografi tertentu. Kemudian saya akan bahas tentang segmentasi, targeting, dan positioning. Pertama yaitu segmentasi. Segmentasi merupakan pengelompokan pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang homogen di mana setiap kelompok atau tiap bagian dapat dipilih sebagai pasar yang dituju untuk pemasaran suatu produk. Yang kedua ada targeting. Targeting ialah tindakan menilai ketertarikan dan minat dari beragam segmen pasar. Kemudian menentukan segmen pasar mana yang akan kita jadikan sebagai target pasar. Target pasar dipahami sebagai kelompok yang dipilih oleh suatu bisnis untuk dijadikan sebagai calon pelanggan dengan melakukan penargetan dan segmentasi. Dan yang ketiga ada positioning, yaitu adalah upaya untuk menempatkan posisi produk dalam menghadapi persaingan. Pengembangan strategi pemasaran ini bertujuan untuk mempengaruhi tentang bagaimana suatu segmen pasar tertentu menilai produk maupun jasa ketika dibandingkan dalam kompetisi pasar. Sementara dalam menentukan posisi pasar, kita harus menunjukkan bahwa produk kita dibedakan dari kompetitornya. Adapun dasar-dasar dalam melakukan segmentasi, yang pertama pada tahap 1 yaitu menetapkan segmentasi makro, yaitu pasar, pemakai akhir, lokasi geografis, dan banyaknya langganan. Dan pada tahap 2 yaitu sikap terhadap penjual, ciri-ciri kepribadian, kualitas produk, dan pelanggan. Ada beberapa syarat segmentasi yang efektif, yaitu pertama dapat diukur, 2 dapat dicapai, 3 cukup besar atau cukup menguntungkan, yang keempat dapat dibedakan, dan 5 dapat dilaksanakan. Adapun tingkatan dalam segmentasi meliputi yang pertama pemasaran massal. Pemasaran massal berfokus pada produksi massal, distribusi massal, dan promosi massal untuk produk yang sama dalam cara yang hampir sama ke seluruh konsumen. Yang kedua, pemasaran segmen. Pemasaran segmen menyadari bahwa pembeli berbeda dalam kebutuhan, persepsi, dan perilaku pembelian. Dan yang ketiga, pemasaran ceruk. Pemasaran ceruk merupakan marketing atau marketing niche berfokus pada subgroup di dalam segmen-segmen. Suatu ceruk adalah suatu grup yang didefinisikan dengan lebih sempit. Yang keempat, pemasaran mikro. Praktik penyesuaian produk dan program pemasaran agar cocok dengan cita rasa individu atau lokasi tertentu.
Termasuk dalam pemasaran mikro adalah seperti pemasaran lokal dan pemasaran individu. Adapun model sederhana pengambilan keputusan pemilihan konsumen yaitu pertama, tahapan masukan atau input. Pada tahap masukan, mempengaruhi pengenalan konsumen terhadap kebutuhan dan keinginan pada suatu produk dalam usaha pemasaran yang dilakukan oleh pemasar atau kualitas produk itu sendiri, harganya dan menciptakan citra merek yang baik. Kemudian pengaruh lingkungan sosial eksternal atas konsumen, dampak kumulatif dari setiap usaha pemasaran, pengaruh keluarga dan teman-teman semuanya merupakan masukan yang mungkin mempengaruhi apa yang dibeli konsumen dan bagaimana mereka menggunakan apa yang mereka beli. Yang kedua, tahap proses. Pada tahap ini, memfokuskan bagaimana cara konsumen dalam mengambil keputusan yang mempengaruhi oleh faktor psikologis, persepsi, pengetahuan, keberanian sikap. Kemudian pada tahap masukan, mempengaruhi seperti pengenalan kebutuhan. Proses pembelian dimulai ketika pembeli mengenali masalah atau kebutuhan. Kebutuhan tersebut dapat dicetuskan oleh rangsangan internal atau eksternal. Kasus pertama yaitu yang dicetuskan oleh rangsangan internal. Salah satu kebutuhan umum seseorang misalkan harus mencapai ambang batas tertentu dan mulai menjadi pendorong untuk pengenalan masalah pencarian informasi evaluasi alternatif keputusan pembelian perilaku pasca pembelian mencari air minum. Kasus kedua, kebutuhan yang ditimbulkan oleh rangsangan eksternal. Seorang bisa mengagumi sebuah mobil baru karena rekan kerjanya yang memicu pemikiran tentang kemungkinan melakukan pembelian. Mencari informasi. Sebelum proses pembelian ini sangat berkaitan dengan informasi tentang sumber-sumber dan menilainya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang dirasakan. Melalui pengumpulan informasi, konsumen mengetahui produk-produk yang bersaing dan keistimewaan masing-masing produk. Sumber-sumber informasi konsumen terbagi menjadi beberapa kelompok, yaitu seperti sumber pribadi, sumber niaga, dan sumber pengalaman. Adapun menurut Buhari tahun 2004, motif-motif keputusan pembelian mencakup yang pertama primary buying motive, yaitu motif untuk membeli yang sebenarnya misalnya kalau wanita ingin cantik, mereka akan mencari makeup. Yang kedua selective buying motive, yaitu pemilihan terhadap barang, misalnya apakah ada keuntungan jika membeli barang tersebut. Yang ketiga patronage buying motive, ini adalah selective buying motive yang ditujukan kepada tempat atau toko tertentu. Pemilihan ini bisa timbul karena tempatnya dekat, cukup persediaan barang, dan pelayanannya memuaskan. Kriteria yang digunakan konsumen selama pengambilan keputusan akan tergantung pada beberapa faktor, diantaranya seperti pengaruh situasi, kesamaan alternatif-alternatif pilihan, motivasi, keterlibatan, dan pengetahuan. Ada 4 sudut pandang dalam menganalisis pengambilan keputusan konsumen, yaitu pertama, sudut pandang ekonomis. Konsumen sebagai orang yang membuat keputusan secara rasional, yang mengetahui semua alternatif produk yang tersedia dan harus mampu membuat peringkat dari setiap alternatif yang ditentukan, dipertimbangkan dari kegunaan dan kerugiannya, serta harus dapat mengidentifikasi satu alternatif yang terbaik, disebut economic man. Yang kedua, sudut pandang kognitif. Konsumen sebagai cognitive man atau sebagai problem solver, konsumen merupakan pengolah informasi yang selalu mencari dan mengevaluasi informasi tentang produk dan gerai. Pengolah informasi selalu berujung pada pembentukan pilihan. Terjadi inisiatif untuk membeli atau menolak produk. Cognitive man berdiri di antara economic man dan passive man. Seringkali cognitive man punya pola respon terhadap informasi yang berlebihan dan seringkali mengambil jalan pintas untuk memenuhi pengambilan keputusannya atau heuristik pada keputusan yang memuaskan. Yang ketiga ada sudut pandang emosional, yaitu menekankan emosi sebagai pendorong utama, sehingga konsumen membeli suatu produk atau favoritisme buktinya seseorang berusaha mendapatkan produk favoritnya. Apapun yang terjadi, benda-benda menimbulkan kenangan juga dibeli berdasarkan emosi. Anggapan emosional man itu tidak rasional, adalah tidak benar mendapatkan produk yang membuat perasaannya lebih baik merupakan keputusan yang rasional. Yang keempat ada kriteria evaluasi. Kriteria evaluasi berisi dimensi atau atribut tertentu yang digunakan dalam menilai alternatif-alternatif pilihan. Kriteria alternatif dapat muncul dalam berbagai bentuk, misalnya dalam membeli mobil, seorang konsumen mungkin mempertimbangkan kriteria seperti keselamatan, kenyamanan, harga, merek, negara asal, dan juga spek hedonik seperti gengsi, kebahagiaan, kesenangan, dan sebagainya. Menurut Kotler, ada 5 tahap proses pengambilan keputusan pembelian. Pertama, analisis atau pengenalan kebutuhan. Kedua, pencarian informasi. Ketiga, evaluasi alternatif. Keempat, keputusan membeli, yaitu dalam tahap evaluasi konsumen, memberi tingkatan merek, dan menimbulkan niat untuk membeli. Terakhir,
Yang saya dapatkan dari membaca modul perilaku konsumen yaitu mengetahui pengertian teori perilaku konsumen dan juga memahami motivasi dan perilaku seseorang sebagai konsumen, serta manfaat perilaku konsumen dan peran membantu konsumen dalam memilih komoditas dengan benar, terhindar dari penipuan, serta menjadi konsumen yang bijaksana. Paham dengan model sederhana pengambilan keputusan perilaku konsumen, dan teori-teori yang saya dapat dari membaca modul ini adalah studi mempelajari tentang tindakan seseorang terhadap sebuah produk, jasa, brand, atau perusahaan. Proses pengambilan keputusan untuk menghabiskan uang, waktu, dan tenaga seseorang pelanggan juga menjadi bagian dari studi tersebut. Ada beberapa dalil yang menerangkan tentang konsumsi yang bisa dijadikan sebagai acuan bagi seorang. Pertama, anjuran untuk tidak berlebih-lebihan dalam berkonsumsi. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Kedua, anjuran mengkonsumsi yang baik dan halal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu." Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Allah menjelaskan bahwa Dia Maha Pemberi rezeki kepada seluruh makhluknya. Dia menganugerahkan kepada mereka kebolehan memakan makanan yang halal lagi baik, serta melarang mereka memakan makanan yang diharamkan kepadanya. Allah menyuruh hambanya yang beriman memakan yang baik-baik dari rezeki yang telah dianugerahkan kepada mereka. Oleh karena itu, hendaklah mereka bersyukur kepadanya jika mereka mengaku sebagai hambanya. Memakan makanan yang halal merupakan sarana untuk diterimanya doa dan ibadah. Sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi saya sendiri maupun rekan-rekan yang telah mendengarkan dan menyimak penjelasan saya. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dan kesalahan baik dalam penyampaian materi maupun lainnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.